menjelaskan perihal peran coach. Ternyata coach itu punya 5 peran efektif. 5-nya tuh apa saja? Pertama adalah sponsor. Ternyata coach itu harus menyediakan atau harus menjadi penyedia sumber daya yang dibutuhkan oleh coach. Misalnya nih, ketika dilakukan coaching, anak buahnya butuh ini pak, saya butuh support ini bu, dan sebagainya. Nah itu adalah peran coach yang pertama. Peran coach yang kedua, coach itu berperan sebagai motivator. Ya, jadi coach itu harus bisa mendorong dan memotivasi bawahannya. Nah, yang ketiga ini adalah appraiser. Apa itu? Ini adalah membantu menilai kekuatan dan kelebihan bawahannya. Harus ngerti nih peta konsepnya. Oh, anak buah saya yang ini jago di sini. Oh, anak buah yang ini dia bisanya di sini, dia kurangnya di sini, dia lemahnya di sini. Jadi harus ngerti nih peta-petanya seperti apa. Tahu juga kebutuhan pengembangan karir dan sasarannya nanti akan seperti apa. Yang keempat adalah role model. Jadi coach ini harus bisa menjadi role model yang bagus. Percaya nggak sih kalau misalnya atasannya tuh suka terlambat, bawahannya juga bakal ngikutin perilaku atasannya? Percaya dong. Nah ternyata perilaku-perilaku seperti ini tuh menular teman-teman. Jadi ketika atasannya itu tidak bisa menjadi role model yang bagus, maka itu akan dicontoh oleh anak buahnya. Nggak apa-apa kayaknya aku terlambat karena Pak itu juga terlambat. Nah, seperti itu teman-teman. Nah yang kelima adalah teacher. Nah, coach itu harus bisa membantu karyawan dalam mempelajari keterampilan pekerjaan baru. Jadi harus mau ngajarin kayak gitu ya. Karena ketika ada pekerjaan baru otomatis harus tahu nih ngejelasin job desk-nya apa, kerjaannya nanti kayak gimana. Jadi harus bisa menjadi teacher yang baik. Itu adalah 5 peran coach yang inti. Nah, di sini teman-teman, setelah tadi kita membahas masalah peran coach, sebenarnya kalau coach ada peran, berarti coaching-nya juga ada peran dong. Ada. Peran coach apa? Yang pertama adalah self-evaluation. Jadi sebagai coach itu harus dituntut untuk bisa menggali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Minimal ngerti, aku bisanya di apa ya, aku lemahnya di apa ya. Nah, harus ada self-evaluation yang jelas. Yang kedua, coach itu harus bisa untuk motivation. Secara proaktif menetapkan target nih yang ingin dicapai apa. Misalnya, di bulan ini aku harus udah bisa ini dan sebagainya. Jadi harus ada motivation-nya di sini. Yang ketiga itu adalah action. Jadi coach itu harus bisa menyusun rencana pengembangan yang jelas nih. Disusun rencananya, dilakukan seperti itu. Jadi duitnya aja, plan and do-nya ada. Yang keempat ada review. Jadi coach sendiri juga harus bisa mengevaluasi pelaksanaan dari pengembangan yang sudah dilakukannya sejauh apa. Review ini juga bisa nanti dikomunikasikan dengan atasannya untuk bisa menilai, seperti itu ya teman-teman. Nah yang terakhir, peran coach yang terakhir ini adalah take a new challenge. Nah, coach ini biasanya ketika dikasih pekerjaan baru pasti ngeluh teman-teman, ya enggak? Iya pasti, apalagi ketika dikasih pekerjaan yang di luar job desk-nya. Nah, take a new challenge. Coach di sini harus bisa atau harus mau untuk menantang dirinya sendiri nih untuk pengembangan karir yang lebih besar lagi. Jadi jangan cuma terfokus pada job desk-nya masing-masing. Take a new challenge, take a new challenge. Ketika dikasih kerjaan nih, hal yang baru oleh atasannya, ya berarti harus ada pengembangan karir. Atasan pengen kita untuk mengembangkan karir kita lebih bagus. Seperti itu ya teman-teman ya.
Audio Jungle.